semua. Balik lagi di video part 4 ya, bagian keempat di channel saya DevPath by Syarif. Jadi di bagian keempat ini kita akan melanjutkan ya, membuat portofolio untuk website e-commerce ya, yang kita meniru dari website nokta.com ya, nocta.com, nokta.com. Oke. Nah, terus kita di video sebelumnya kita sudah buat ya dua bagian ini, gambar kanan kiri. Lalu kita juga sudah membuat untuk produk image ya, satu, nanti kita akan rapikan lagi selanjutnya. Oke. Jadi kita akan membuat produk image lainnya ya. Nah, di halaman ini kita kemarin bikin ini ya, kita sudah buat ini. Kalau bisa kita rubah ya namanya dulu, misalkan produk image 1. Jadi fungsinya nanti supaya waktu di hover gambarnya juga berubah ya, seperti itu. Oke. Lalu kita bisa Ctrl X ya, atau kita cut. Lalu kita masukkan di components, di halaman components ya, di bagian kiri. Oke, kita bisa buat satu section baru, misalkan Shift S ya, atau di sini kita rubah pakai section. Oke, kita buat, kita lebarkan sedikit ya supaya lebih rapi, misalkan segini contoh. Oke, kita bisa rapikan ya, kita tata supaya lebih rapi, lalu kita namakan sectionnya menjadi product images ya. Kita buat product images, lalu kita klik, kita paste aja, Ctrl V, karena tadi kita sudah buat ya. Ini produk image 1 sudah masuk. Kalau kita lihat di asset di sini ya, coba kita cek ya, sudah masuk produk image 1. Ada dua varian, satu waktu default, satu waktu hover ya, seperti itu. Oke. Lalu kita bisa duplikat aja, ini kita Ctrl D ya, kita klik image komponennya dulu. Ini lalu kita ini ya, kita duplikat aja Ctrl D. Lalu di gambar kedua kita sudah mengcopy ya, mendownload gambar yang dari website seperti itu supaya lebih cepat. Kita bisa pakai gambar ini yang kedua kita pakai itu, dan juga yang untuk hovernya juga sama ya, kita rubah juga. Di sini kita klik, lalu bagian image kita upload from computer. Oke, ini sudah kita buat. Lalu yang ketiga juga sama ya, kita rubah produk image yang ketiga, kita rapikan dulu seperti ini misalkan. Oke, kita klik sampai muncul ini ya, untuk merubah image-nya. Lalu ini ya, kurang lebih mirip memang dari websitenya. Oke, kita klik dua kali, kita rubah juga ini seperti ini ya. Oke, sudah. Lalu kalau kita masuk ke file ya, lalu di halaman UI design yang sudah kita buat untuk halaman ininya, kita bisa delete dua gambar ini. Oke, kita delete. Lalu kita masuk ke assets ya. Assets, ada produk image 2. Kita insert. Oke, kita rapikan, nanti bisa kita tata ulang ya pakai auto layout.
taruh sini dulu. Terus kita klik di sini, kita pilih produk image 3 ya. Seperti ini, oke. Lalu kita bisa ini ya, kita masuk ke file lagi, kita pastikan ini 2 gambar yang sudah kita masukkan di halaman home ya. Seperti ini, oke. Lalu di product image yang sudah kita select ini kita buat ini ya, kita select semua. Misalkan di product image 1 sampai 3 ini saya shift, saya klik ya. Seperti ini, lalu kita shift A. Oke, sudah seperti ini ya. Kalau kita masuk ke halaman prototype ya, kita coba dulu. Sebentar sambil menunggu loading ya, kita lihat dulu di websitenya. Ini berapa gambar ya? Kemarin ada 6 ya, 6 gambar misalkan. Oke, kita klik kanan di gambarnya, lalu open image in new tab ya. Kita bisa download ini sisanya, save image as. Bentar. Kita coba lagi, save image as. Loading ya. Oke, kita coba cek dulu di halaman prototype ya. Ini yang pertama kita sudah buat, scrollingnya sudah sticky ya. Oke, sebentar saya save dulu. Oke, yang bagian sorry. Oke, yang bagian kedua juga, yang ketiga sudah. Ini kalau kita cek sudah aman ya. Oke, nah ini yang sudah kita copy tadi, apakah muncul ya? Sama. Oke, ini juga sudah muncul ya. Ini juga nggak ada masalah. Oke, jadi kita sudah buat ya. Sudah oke. Lalu kita balik ya ke websitenya tadi. Kita masuk ke ini ya. Yang kedua kita open image in new tab, dan yang ketiga ini open image in new tab. Oke. Jadi kita save semua gambarnya, save image as. Oke, save. Lalu yang ini juga sama ya, kita save image as sebagai contoh. Jadi nanti kalau misalkan waktu kalian buat bisa dipilih aja ya nanti gambarnya seperti apa, bebas. Oke, tapi karena saya ngikutin ini jadi nggak apa ya. Oke, kita besarkan sedikit ini di home, kita klik frame-nya, lalu kita besarkan ya. Oke, misal segini ya, contoh. Ini rectangle yang sudah kita buat, kita besarkan juga segini misalkan ya. Kita buat full aja ya, biar nggak bingung. Oke. Oke, kita masuk ke komponen ya, di bagian kiri, di halaman komponen. Kita bisa select ini semua ya, kita blok, lalu kita duplikat, Ctrl D ya, atau Command D kalau yang pakai Mac. Ini kita scroll ke bawah sini ya, misalkan. Oke, kita besarkan sedikit product image. Oke, sudah image 4, 5, 6 ya. Langsung aja kita klik
image-nya 2 kali sampai muncul ini ya, image untuk merubah gambar. Kita coba ambil yang tadi ini, yang pertama. Ya, oke. Kita juga klik 2 kali, kita rubah image-nya semua. Oke. Bentar ya, memang pelan-pelan kita buatnya. Ini yang kedua, ini yang hover ya, untuk yang hover, yang gambar kelima. Lalu kita rubah juga gambar ke-6 ya, gambar ke-6 kita rubah. Ini yang topi ya, topi. Oke, kita rubah juga sini. Oke, sudah ya, kita buat 6 gambar seperti yang di website. Lalu kita masuk ke UI design lagi halamannya. Oke, kita bisa masuk ke aset, lalu kita tinggal pilih ya produk image-nya yang keempat sampai 6 ya. Kita masuk, insert. Nanti kita bisa tata lagi di sini ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, di baris kedua ini sama, kita bisa rapikan, nanti kita select. Lalu yang ketiga ya, oke, sudah semua. Kita pastikan jangan lupa ini sudah masuk ya di halaman home semua. Kita select 3 gambar ini, pakai shift klik, lalu kita shift A ya. Shift A, oke, kita auto layout ya, ini. Lalu kita setelah buat ini auto layout selanjutnya ya, yang sebelumnya kita select juga seperti ini, lalu kita shift A lagi, oke, supaya rapi. Terus di sini yang di bagian apa seperti menu ini ya, hitamnya ini kita klik juga, kita auto layout lagi, shift A. Oke, sudah. Lalu ini kita coba lihat ya, kita rapikan semua ya. Ini 2 gambar ini kita shift A juga ya. Kita shift A, kita rapikan. Lalu tadi kalau saya lihat ini ada gapnya sedikit ya. Ini kita rapikan sampai nggak ada gapnya ya. Kita geser sedikit sampai muncul garis merah ini ya, yang horizontal ini. Oke, sudah. Kalau kita cek di halaman prototype, oke, bentar ya, masih loading. Sudah muncul ya seperti ini dan nggak ada masalah ya waktu kita hover, semuanya sudah oke seperti ini ya. Oke, kita cek ulang ya, ini nggak ada. Oke, kita sudah sepertinya ya. Lalu kalau kita masuk ke websitenya yang terakhir ada footer ya, footer. Di footer ini kita bisa coba buat ya. Oke, footernya warna hitam, ada 3. Oke, kita coba dulu. Kita masuk ke halaman komponen, nggak apa-apa ya, karena di navigasi kita sudah buat. Jadi kita bisa lanjutkan
misalkan ya navigation. Oke. Di section navigation kita bisa gedein ini ya, kita buat. Oke, tadi warnanya hitam ya, atau kita buat ini aja, sorry, ini kita delete dulu, lalu kita buat teks aja ya, teks. Kalau ini ya form ya sifatnya. Oke ya, jadi logo, lalu ada form, ada button ya ke atas kayak gini. Oke, kita coba dulu logo. Ini kita add V dulu ya, kita select ini. Nah ini ya, ada image-nya, kita copy, Ctrl C, lalu kita coba masuk, kita klik ya section navigation-nya, kita copy, kita paste ya, Ctrl V. Oke, karena ini logo sudah satu, lalu ada form ya, kita buat formnya. Kita buat form, tadi tulisannya apa ya, teks 2, lalu ada ini ya. Jadi kita bisa buat rectangle ya, R, kita rectangle, kita buat dulu. Ini mungkin tingginya berapa ya? Nggak masalah ya, karena nanti kita cuma perlu untuk ini ya, border bawah seperti itu. Oke, jadi di fill kita tambahkan stroke ya, stroke. Oke, lalu fill-nya kita hapus. Oke, di sini kemudian weight-nya misalkan kita rubah jadi 2 biar lebih jelas. Ini center ya, saya pilih. Di sini stroke per side. Oke, bottom kita coba ya, seperti ini kita pilih. Lalu warnanya tadi putih ya, atau kita bisa ambil aja dari yang ini, border white yang sudah pernah kita buat ya. Kita cek sebentar ya, seperti ini. Oke, sudah satu. Lalu kita buat teks ya, teks di sini. Kita pencet T untuk teksnya. Misalkan subscribe to newsletter ya, tulisannya. Kita cek. Never miss a drop, subscribe and get latest news. Oke. Never miss a drop ya. Misalkan never miss a drop, kemudian kita geser ke atas. Ini tulisannya kita bisa rubah sedikit lebih besar ya. Kita detach dulu stylenya ya, kita pilih, kita detach. Misalkan ini kita buat 20, lalu bold ya, misalkan seperti ini. Oke, nggak apa-apa, nggak perlu kita buat local stylenya karena cuma satu saya rasa. Oke, kita klik teksnya, lalu kita duplicate ya, Ctrl D, kita scroll sedikit ke bawah. Oke, lalu kita bisa copy aja ya teksnya ini, kita block, subscribe and get the latest news. Oke, ternyata harus ini ya, subscribe and get the latest news. Oke, kita select semua, Ctrl A atau Command A ya, kita buat ininya jadi reguler
supaya membedakan ya. Oke, ini kita select dua-dua, kita auto layout ya. Seperti ini, frame 1 sudah. Lalu kita bisa buat tadi tulisan ini ya, enter your email address. Jadi nanti kita pisahkan. Oke, kita buat ini aja ya. Kita copy aja teksnya. Kita Ctrl C, lalu kita select ini. Kita Ctrl V. Ada di sini ya munculnya. Kita coba dulu. Nanti kita bisa rapikan di sini tadi enter email address ya. Enter your email address misalkan seperti ini. Lalu ada icon ya, ada icon kita juga sudah buat. Untuk icon kita sudah buat apa belum ya? Kita cek dulu. Belum ya. Jadi kita bisa buat icon, nggak apa-apa. Kita buat komponennya untuk icon seperti ini ya. Kita masuk ke plugin ya, di sini kita klik atau Ctrl K. Lalu saya pilih material symbols ya. Jadi banyak pilihannya sebetulnya, cuma saya preferensinya ini material symbols. Tadi arrow ke kanan ya, ada tanda panah ke kanan untuk apa? Untuk fontnya ya. Sebentar kita loading. Oke, seperti ini kita bisa pilih. Ini ya, muncul satu di sini, coba arrow right. Oke, lalu kita bisa misalkan ya pilih icon lain, ini pastikan di unselect dulu supaya kita nanti bisa lebih gampang ya merubah-merubahnya seperti ini. Oke. Jadi nggak ada masalah pilih icon apa aja nanti misalkan ya supaya memudahkan kita ya. Tadi misalkan card ya, kita coba biasanya di e-commerce ini perlu logo ini ya, misalkan ya card. Oke, sudah ya, kita buat 3 dulu, kita close. Oke, lalu kita coba besarkan ya ukurannya. Kita pilih semua, kita select ya pakai shift. Nah, ini di dimension kita gedein sedikit, misalkan jadi 28 ya contoh. Oke, lalu kita bisa, karena ini sudah select semua, kita bisa klik ini ya di group, lalu kita create component sets ya. Oke, sudah 3 varian seperti ini, kita rubah jadi icon set ya misalkan. Oke, sudah. Kita bisa rapikan ini di bawahnya size ya supaya nggak bingung. Oke ya, sudah. Lalu kita bisa panggil di asset ya, set ini ada sudah icon set. Oke, kita insert. Nah, fungsinya tadi kita ngambil 3 icon itu untuk ini ya nanti. Nah, kita bisa langsung rubah ya pakai ini. Jadi nanti kalau misalkan di tengah project kita akan nambah icon juga nggak masalah ya, cukup dibuat jadi komponen lalu dimasukkan ke sini ya komponen setnya seperti ini. Oke. Nanti sambil jalan kita bisa coba buat ya seperti itu.
Oke, ini kita pilih tadi warnanya putih ya. Putih, kita pakai styling kita aja, background white seperti ini ya. Oke, kita select ini ya, dua ini, lalu kita auto layout. Oke, seperti ini. Lalu kita select juga ya, setelah kita pilih frame-nya untuk teks dan icon ini, kita select ini, lalu kita auto layout ya, supaya untuk lebih rapi ya, misalkan. Oke, ini kita rubah ini ya, auto. Oke, sudah auto, kita lebarkan sedikit. Ini ya, kita rapikan. Oke, yang di ini frame untuk formnya ya, kita buat, kita cek dulu gapnya 0, lalu paddingnya misalkan 0 juga ya. Nah, ini kita rapikan di sini karena teksnya masih di kiri ya, di tengah ya ini. Oke, lalu kita bisa rapikan ya, kita samakan ini misalkan. Oke, kita masuk ke file, kita cek aja supaya nggak bingung ya, frame 6. Kita pilih ini ya di tengah, alignment-nya, padding-nya kita buat segini ya misalkan, lalu kita kecilkan ini. Oke, kita kecilkan segini ya, sekitar. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita bisa pilih, sorry ya, kita cek dulu ini. Oke, kalau diklik ada ini ya. Jadi kita bisa buat ini dulu, untuk formnya ya. Kita buat komponen di sini. Kita klik komponen, create komponen. Lalu kita bisa rubah di frame 6 ini, kita namakan form ya. Form seperti ini. Oke. Lalu kita bisa sebentar. Frame 4. Oke, sebentar ya, kita cek dulu. Oke, sebentar kita undo ya. Tadi ternyata ada frame yang belum masuk. Kita undo, jangan kita buat komponen dulu seperti ini ya. Oke, kita drop ke bawah sedikit. Jadi ada ini ya, frame 6 dan 7. Kita rapikan dulu sebentar. Oke, sudah. Lalu kita klik ini, kita jadikan auto layout ya. Sebentar. Oke, sorry, kita undo lagi, kita buat di sini ya, di mana? Di dalam ini, atau kita coba aja. Kita langsung aja rubah ini ya, kita delete aja ya, ini supaya nggak bingung. Oke, jadi kita pakai satu frame, lalu kita tambahkan ini ya, stroke-nya yang tadi. Ini weight-nya kita buat 2. Oke, 2. Lalu warnanya kita pilih border white ya. Terus di sini pilihannya ya, stroke per side kita pilih cuma bottom ya. Nah, seperti ini, oke. Lebih ringkas ya. Sudah, kalau kita cek seperti ini ya. Nah, karena kita akan membuat
ketika diklik juga, jadi kita bisa langsung aja buat create komponen di sini. Lalu kita namakan komponennya menjadi form. Oke, form. Kita add satu properti ya. Kita rubah teksnya dulu. Misalkan ini form text. Lalu value-nya kita bisa tulis default ya, misalkan nanti akan berubah di sini ya, tapi ini ada warning, nggak apa-apa, kita pilih teksnya, kita klik. Di sini kita bisa pilih ini ya, apply variable, kita pilih font text, oke. Lalu berubah default. Di sini juga kita akan tambah varian ya untuk icon. Boolean ya, kita rubah, misalkan icon ya, kita value-nya kita buat true icon, oke. Ini juga muncul ya, lalu kita klik warningnya itu tadi, kita pilih ikonnya ya di sini, lalu di bagian ini ya, bukan di sini, di appearance ya, di appearance kita buat icon seperti ini, oke. Ya sudah, jadi nanti kita bisa merubah ini lebih gampang ya. Lalu kita bisa rapikan ini, nggak apa-apa ya, di sini misalkan di bawah icon set ya, kita oke. Sudah, kalau kita buat ini ya, kita tambahkan untuk yang waktu diklik ya. Ini kita pindahkan dulu. Oke, nah ini di komponen form kita klik, kita tambah ya satu varian. Lalu kita klik ini, tambah. Waktu diklik tadi seperti apa ya, kita cek. Misalkan, oke, nggak ada ini ya. Seperti ini, oke. Jadi kita bisa buat misalkan ini waktu di hover ya, berarti stroke-nya ini kita bisa rubah misalkan light gray ya, kita rubah sedikit atau kita detach aja, nggak apa-apa, kita buat yang agak beda ya supaya kelihatan. Nanti warnanya bisa diatur ya, seperti ini, misalkan 7D saya buatnya. Oke, ininya juga sama ya, background white kita detach, lalu kita copy aja tadi warnanya ya, seperti ini. Tulisannya tetap putih ya tadi. Oke, jadi langsung aja kita buat prototipenya. Kita di form ini tadi kita cek dulu ya, kita rubah properti satunya jadi state, kita rubah supaya nggak bingung. Oke, ini sudah yang default, ini state click ya. Oke, sudah, kita langsung buat di prototype ya, kita pilih ini, lalu interaction kita tambahkan on click, change to ya, change to click. Oke, misalkan ketika diklik ini akan berubah menjadi email ya, nama email. Jadi di desain ini karena kita sudah buat ya, sebentar, ini ini oke, klik defaultnya kita bisa rubah nanti ya. Oke
Ya, ini sudah ketika diklik, lalu misalkan ini ketika nggak di apa-apain harus berubah ya, jadi kita harus tambahkan. Ini kita on click juga nggak apa-apa, jadi ketika diklik lagi kita akan balik ke default ya. Oke, seperti ini ya, jadi langsung kita bisa buat lanjutannya ya. Di sini kita masuk ke aset, kemudian kita ambil formnya. Ini tadi tulisannya enter your email address ya. Oke, kita insert. Sudah seperti ini ya. Lalu kita select ini frame 4 ini dengan ini, kita shift A ya. Kita shift A, kita auto layout. Oke, seperti ini. Sebentar, kenapa terpisah ini ya? Kita coba undo dulu. Oh, ini sudah apa? Sudah auto layout ya. Sorry, kita masukin aja ke dalamnya sini. Sorry, kita cut aja. Frame 4. Ini apakah bisa? Bisa ya, seperti ini sudah masuk. Di frame 4 ini kita lebarkan sedikit. Misalkan kita paskan aja ya, seperti ini kalau kita lihat. Oke, sudah mirip ya. Oke, yang pertama ini sudah. Lalu tadi ada logo ya, logo di bagian kiri. Kita buat ini jadi lebih besar sedikit ya, misalkan 80 saya buatnya. Oke, dan yang ketiga ini ada button ya, button dengan icon, jadi kita bisa masuk aja di sini button ya, kita pilih button lalu kita insert. Oke, nggak apa-apa, nanti kita rapikan ya, kita select dulu semuanya ini apa, 3 ini ya, frame 4 lalu button, kemudian kita bisa geser supaya nggak bingung. Oke, jadi button ini kita lebih kecil ya, kita buat lebih kecil, tulisannya tadi top. Jadi kita select ini, kita bisa pilih top atau back to top ya, back to top. Oke, lalu kita kecilkan sedikit tulisannya. Nah, ini kita detach, lalu kita buat seperti ini ya. Oke, terus tadi ada ini ya yang saya bilang tadi untuk icon ke atas ya. Jadi di icon set ini kita belum punya ya yang untuk ke atas, jadi kita bisa masuk aja ke sini ke plugin tadi ya, material simbol. Lalu kita bisa coba arrow, kita pilih ya, kita search arrow ke atas ya. Nah, misalkan ini ya, oke, kita pilih. Ini sudah muncul. Tadi ukurannya berapa ini tadi? Kita cek 28 ya, ukuran ikonnya 28. Jadi kita bisa rubah ini jadi 28. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa langsung aja masuk ke ini ya, create component.
Langsung terus kita bisa geser ini ke dalam icon set ya, seperti ini. Oke. Oke, sudah. Jadi kita bisa punya ya. Kalau kita masuk ke aset icon set ini, nah ini sudah ada ya, arrow upward. Kita insert di sini, lalu kita buat ini ya, di dalamnya sini. Coba sebentar. Oke, misalkan ini coba ya, kita klik tadi, kita shift A ya, sudah. Ini kita geser ke kanan ya, cukup dipencet ke kanan, misal, oh mana ya, sebentar. Kalau kita cek di file, di frame 6 ya. Di frame 6 apakah bisa kita pindah, misalkan. Oh, nggak bisa ya. Jadi kita bisa edit ya buttonnya nanti, atau kalau untuk mempersingkat ya, kita bisa buat seperti ini dulu, lalu kita rubah sebentar warna putih. Oke, di frame 6 ini gapnya bisa kita coba ya. Ya, jadi ini belum ini ya, belum apa, kurang rapi ya menurut saya. Jadi kita bisa delete aja, sorry. Lalu di bagian button ya, di ini di button kita bisa coba misalkan tambahkan satu icon ya, misalkan icon set, apakah bisa ya, sebentar. Nah ini ya, di sini kita bisa rubah warnanya jadi nggak apa-apa ya, hitam. Lalu di main button ini kita bisa buat varian baru ya, bukan varian, sorry, boolean ya, boolean untuk nge-switch icon ya. btn icon misalkan namanya, ini true, oke, nggak apa-apa. Sorry, kita buat false aja ya, biar nggak bingung. Ini edit property, kita buat false, oke. Sudah, lalu kita button icon ini ada warning, kita pilih aja ya di sini. Lalu di bagian appearance kita bisa pilih button icon, oke. Jadi langsung karena value-nya false ya tadi, seperti ini. Oke, kalau kita cek di yang lain-lainnya akan ada ya, kita coba dulu. Kita sudah buat, lalu di bagian tadi ya, main button. Nah ini ya, kita bisa insert, lalu kita switch ini button iconnya, kita insert, oke. Lalu kita bisa kecilin ya tadi tulisannya, kita detach ya, kita kecilkan tulisannya, misalkan 24 ya. Kita bisa pilih ini, button text-nya kita rubah back atau top aja ya, biar nggak terlalu panjang. Kita samain top seperti ini. Oke, lalu kita kecilin ukurannya seperti ini. Di gambar icon ini kita bisa klik ya, lalu kita pilih upward ya, ke atas seperti ini, dan warnanya kita rubah jadi putih ya. Oke, sudah, saya rasa ya sudah mirip.
Nah, kita bisa buat ini jadi auto layout ya. Ini kita select semua, lalu kita shift A ya, seperti ini. Kita buat ini jadi bottom navigation ya, bottom nav 1, oke. Kita bisa copy ini, kita copy ya, kita copy, kita masuk ke UI design, halaman UI design, lalu kita bisa pilih ini ya, home, frame-nya, lalu kita bisa ini, kita masuk, kita rapikan ya, kita pindah ke bawah, misalkan seperti ini, lalu kita align ke tengah ya. Oke, sudah. Ini kita coba ya, kita cek di prototype ini. Saya kok agak lupa apakah bisa ketika diklik dia naik ke atas ya. Misal kita coba on klik. Nah, ini bisa sih scroll to ya. Kita coba scroll to destination. Kalau nggak salah kita sudah ini ya, hero section ya, yang paling atas. Hero section. Oke. Seperti ini, lalu kita kasih animasi, misalkan animate, instant, gentle misalkan. Contoh ya, saya rubah jadi 300. Oke. Kalau kita cek di halaman ini ya, top. Nah, ini ya, sudah berubah. Oke. Seperti ini. Ya, tapi ini belum berubah ya. Coba kita cek lainnya dulu. Ya, ini sudah. Oke, jadi kita coba buat yang waktu diklik ya, waktu diklik untuk button ini. Oke, top sama ya. Jadi kita coba dulu masuk ke halaman komponen. Kita cek dulu ya di sini. While hovering, while pressing ya, while pressing. Jadi kita bisa tambahkan satu ya, satu prototipe baru di bagian ini atau di sini aja. Sebentar. Oke, kita coba masuk ini di hover, change to hover ya. Lalu kita bisa tambahkan waktu diklik change to default ya, seperti ini misalkan, nanti supaya balik di bagian ini ya. Coba setelah sudah apakah berubah, belum ya, berarti di ini ya, sebentar, klik change to default. Oh ya, kita bisa masuk yang di sini ya, UI design, sorry. Karena kita tadi copy ya, bukan kita di copy. Jadi misalkan di sini waktu diklik hover, misalkan kita buat apa ya? Ini aja ya, kita pakai key, lalu kita enter, muncul ya, action change to default ya, misalkan seperti ini. Kita coba dulu seperti
seperti apa ya. Ini berubah. Kita coba dulu. Kita refresh dulu ya, biar nggak bingung. Oke, kita tunggu. Bentar. Oke, kalau kita cek bagian bawah, ini berubah ya, top. Oke. Oh, masih belum ya, nggak apa-apa. Berarti kita bisa di video selanjutnya, kita bisa coba rapikan yang bagian ini dulu ya, supaya nggak terlalu lama. Jadi di video ini kita sudah membuat ini ya, bagian product image dan footer yang pertama seperti ini. Oke, kita buat dan kita rapikan untuk di video selanjutnya ya, di bagian prototype untuk footernya seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.